Bayangin kalau kamu harus mulai dari nol lagi di Instagram. Apa yang bakal kamu lakuin? Hai guys, welcome to my channel. Saya Nova, freelance social media manager based in Bali. Dan di video kali ini, saya akan share langkah-langkah yang akan saya lakukan kalau saya harus buat akun Instagram baru dari awal lagi. Yang pertama, saya pasti akan pilih brand name dan username, dan pastikan ada keyword di brand name. Brand ini pakai nama company kamu atau nama bisnis kamu atau nama kamu sendiri juga nggak apa-apa. Dan ada baiknya kalau kamu buat akun Instagram baru juga tambahin keyword di bagian nama tersebut. Contohnya kalau brand saya itu Novanjeli, di bagian username kan saya kalau untuk Instagram ada Nova Social Media Manager. Social Media Managernya itu sebagai keyword. Terus yang kedua, kamu harus tentuin apa tujuan kamu punya Instagram. Apakah untuk build community atau mau jualan produk atau service. Karena pasti cara bicaranya beda dan cara untuk strateginya juga beda. Tapi kamu harus tahu kalau Instagram dan social media lainnya itu intinya itu untuk brand awareness. Dengan kata lain untuk buat orang tahu kalau kamu atau jasa kamu itu eksis. Nah, yang ketiga itu target audience. Kamu harus tahu audience kamu atau calon customer kamu itu karakternya seperti apa, lokasinya seperti apa, umurnya berapa, dan tiap-tiap channel itu kan beda ya. Jadi misalnya aja kalau kamu mau nargetin orang umurnya di atas 40 50, mungkin Instagram itu bukan untuk kamu. Atau kamu ingin targetin orang-orang yang masih muda, misalnya di bawah 18 juga, mungkin Instagram bukan untuk kamu gitu. So, harus tahu dulu target audience kamu apa. Dan kalau lihat dari data yang saya dapat dari Sprout Social dan Hootsuite, ini bisa kamu lihat di sini aja ya. And kamu bisa lihat kalau Instagram, baca notes. Kalau kamu nonton video saya sebelumnya pasti tahu kenapa sekarang saya pakai notes, lebih gampang buku daripada handphone atau laptopnya. Anyway, untuk Instagram saya lihat umurnya itu antara 12 sampai 24 tahun. Nah, beda sih antara Sprout Social sama Hootsuite, tapi ya kira-kira kalau diambil rata-rata antara 12 sampai 34 tahun itu aktif di Instagram. Kalau untuk Facebook itu 45 tahun ke atas, itu sih yang saya tahu ya. Oh iya, kalau untuk Instagram dan Facebook, Indonesia itu termasuk top 5 pengguna paling banyak. Wow, saya juga baru tahu nih. Anyway, nah kalau YouTube ya kira-kira dari umur 18 sampai 49 tahun aktif di situ. TikTok itu dari 18 sampai 29 tahun. So, yep. And you know what? Indonesia itu pengguna paling banyak di TikTok nomor 1 guys. And then kalau X, Twitter itu narik umurnya 18 sampai 34. So ini saya ambil dari umur terendah dan umur tertinggi di Hootsuite dan Sprout Social. Jadi ya lihat apakah target audience kamu masuk di audience yang ada di Instagram. Kalau enggak, mungkin perlu dipertimbangkan untuk gunakan platform lain. Yang keempat itu tentang brand styles. Sudah saya udah punya video brand styles, mungkin saya link somewhere in here atau in the top sini. So brand styles itu intinya sih yang penting ada warna, lalu huruf dan logo. Kalau logo itu memang bisa pakai username aja kalau kamu belum punya logo. Tapi kalau untuk warna dan huruf sebaiknya ditentukan di awal. Jadi akun kamu nggak akan jadi warna-warni atau kelihatan nggak konsisten. Karena kalau nggak konsisten itu tandanya nggak profesional. Sedangkan kalau kamu pengen dianggap sebagai seorang profesional, akunnya itu harus kelihatan konsisten dari segi warna atau huruf setidaknya. Nah, dengan konsisten ini kamu akan build brand identity, look professional, and then dari situ akan build trust untuk calon customer kamu atau target audience kamu untuk beli dari kamu. Selanjutnya untuk di bio highlight, selain kamu optimisasi untuk username dan namanya, itu description-nya juga harus diganti. Misalnya isi akun ini tentang apa, terus bagaimana cara kamu menolong. Dan ini ada rumus tapi terlalu panjang. So contohnya kayak saya aja, kalau kamu masuk ke akun saya pasti munculkan all things social media, content creation, dan Bali Life. Jadi kontennya akan tentang itu. Dan di bawahnya itu karena saya nawarin jasa sosmed, di bawahnya pasti link ke jasa atau service saya. Lalu juga di bagian highlight itu saya buat seperti mini website. Kalau di website itu kan ada menu-menu ya, seperti
about, terus contact, services, pricing, dan lain-lain. Nah, itu saya masukin ke highlight. Ditambah kalau kamu misalnya personal brand, apa yang kamu omongin atau konten pillar kamu. Konten pillar itu buat saya sih seperti topik. Saya jadi main topiknya apa lah, lalu mengerucut misalnya social media. Saya social media itu bisa lari ke Instagram, YouTube, Facebook, lalu di bawahnya lagi kayak ini cara buat akun Instagram baru dan lain-lainnya. Dan jangan lupa juga untuk di link itu kamu optimisasi daripada pakai Linktree. Kamu kalau punya website bisa kan dibuat link sendiri di dalamnya pakai website tersebut. Jadi setidaknya ada traffic lari ke website kamu. Atau kalau kamu linknya itu kurang dari 4, misalnya kamu langsung ada produknya misalnya hanya 3, manfaatin aja link dari Instagram, bisa sampai 4 link, so digunakan dari situ. Nah, selanjutnya kamu research apa konten yang lagi trending saat itu. Contohnya sekarang kan yang lagi trending itu Reels dan Carousel. Ya, coba gunakan itu. Dan menurut pengalaman saya, kalau konten Reels dan Carousel itu konten yang bawa banyak share, save, atau like, so better buat konten entah Carousel atau Reels. Dan terakhir itu valuable content. Kalau kamu ikutin Instagram saya pasti masukin di mana-mana share valuable content. Valuable content, in my opinion, itu pertama educate target audience kamu untuk hal-hal yang mereka ingin pelajari. Dan kedua, yang inspiring, jadi memberi inspirasi ke target audience kamu untuk melakukan sesuatu atau take action. Dan yang ketiga itu relatable. Misalnya aja saya sering posting tentang point of view, apa sih tantangan yang saya alami sebagai business owner. Nah, itu pasti bisa narik perhatian atau ada business owner lain yang merasa relate atau connect dengan apa yang kita alami. Dan karena target audience saya salah satunya ada business owner, so itu bisa ngebantu buat saya nge-grab klien baru atau calon klien baru dengan strategi tersebut. Nah, kalau kamu ingin tahu lebih lanjut tentang apa itu valuable content, saya akan buat videonya setelah video ini dan nanti saya masukin di sini. Well, itu langkah yang akan saya lakukan kalau saya harus mulai dari nol buat akun Instagram baru lagi. Kalau kamu ada yang kurang jelas atau masih bingung harus gimana, komen aja langsung di bawah, nanti saya reply. Dan kalau kamu suka channel ini, jangan lupa untuk subscribe and leave a like. And thank you for watching.